Ya, halo teman-teman semua, ya kembali lagi nih sama Denis lagi, nyambung yang tadi obrolan yang sebelumnya ya. Oke Den, gue mau lanjutin nih tadi tanya-tanyanya. Nah, sampai sekarang ini, ya lu kan udah 4 tahun nih di dunia sales. Boleh cerita nggak, lu udah dapat apa aja ini? Maksudnya ya bukan ria atau gimana, cuma ya sebagai tolok ukur aja gitu. Kira-kira kerjaan lu itu worth it apa gitu? Sebenarnya sih kalau dibilang kayak maksudnya sukses banget sih belum lah. Sebenarnya gue juga masih di umur apa ya mas? Umur berapa emang? Kepala dua lah ya? Enggak, kepala dua. Sekarang masih 25 lah. 25. Nah, so far sih sejauh ini sih gue bisa dari penghasilan seperti ini ya, bisa membeli beberapa barang yang mungkin waktu kuliah tuh gue ngeliat temen gue tuh pakai handphonenya, elektroniknya tuh bagus. Laptopnya kayak MacBook, Apple gitu. Waktu itu sih pas kuliah kayak cuma pengen, tapi sekarang akhirnya bisa ngebeli. Terus ada juga buat tabungan cukup lah man. Tabungan buat DP rumah kayaknya cukup juga ya. Ya oke lah ya. Lumayan. Nah, kalau pandangan lu nih, kan mungkin posisi sales itu bukan posisi yang cukup favorit gitu. Ya kita tahu lah gitu. Mungkin apalagi fresh graduate yang baru mulai mencari kerja gitu, bukan pilihan yang mungkin nomor sekian gitu ya. Itu menurut lu seperti apa sih kalau pandangan lu? Kayak sebenarnya banyak kayak gue juga punya temen tuh, mereka tuh kebanyakan kayak lebih ke idealis sih. Ya itu sih tergantung perspektif masing-masing nih. Kalau temen gue kadang yang idealis itu pengennya dia tuh kerja sesuai dengan bidang atau kuliah yang diambil. Misalkan kuliah maunya IT, kerjanya IT itu oke. Tapi kan ada juga orang yang kerja itu karena salah satu itu money oriented. Nah, mana yang paling banyak ngasilin duit nih? Iya, nah kayak temen gue IT jadinya sales juga. Nah gue juga termasuk tipe orang yang money oriented sih. Jadi gue waktu itu gue juga nggak peduli gue mau kerja apa, yang penting gue kerja, gue menghasilkan. Di mana yang penghasilan tuh paling banyak ya gue tekuni itu. Dan sampai saat ini sih gue bersyukur sih bisa masuk ke sales property sih. Ya. Jadi kalau buat teman-teman nggak usah takut sih sebenarnya, karena kita itu pekerjaan itu cuma kayak sosial, kita cuma ngobrol doang sebetulnya. Dan teman-teman kalau udah dapetin kayak komisinya pasti ketagihan, dijamin. Iya. Tapi perlu nggak sih, kan mungkin beberapa orang itu ada yang tipikalnya nggak senang bersosial nih, senangnya ya mungkin kategorinya introvert dan extrovert gitu ya. Itu sangat berpengaruh nggak sih di dunia sales ini? Gue juga aslinya pendiam loh man. Masa sih? Iya. Serius. Agak kelihatan pendiam. Gue tuh sebenarnya aslinya gue emang tipe orang itu sukanya, gue tuh jarang suka ngobrol sebetulnya. Cuma karena di sini udah nyemplung, akhirnya gue memaksakan diri gue untuk buat gue tuh waktu gue ketemu orang baru atau klien, gue mesti coba buat gue mesti bisa kayak friendly gitu. Padahal sebenarnya dalam diri gue tuh gue orang yang susah untuk melakukan itu. Tapi karena pekerjaan ya harus bisa, dan akhirnya sampai sekarang ya. Tapi susah dong memulainya, kalau apalagi kita tadi lu bilang lu sendiri introvert gitu. Gimana bisa gitu untuk ayolah gitu, harus bisa ngobrol sama dengan banyak orang, harus ketemu siapa aja, harus bisa berbaur gitu. Gimana caranya itu tergantung kemauan masing-masing. Jadi kemauan lu cukup besar untuk ya udahlah ini gua robohin tembok untuk introvert ini dong gitu. Soalnya kalau nggak gimana, maksudnya kan kita kan hidup nanti ketika lu udah berumur berapa kan juga lu tetap harus butuh penghasilan kan. Dan maksudnya gue nih, karena gue sadar diri gue nih dibilang pintar banget juga enggak. Nah jadi satu-satunya yang gue lakukan adalah gue melakukan apapun yang ada di depan gue. Jadi maupun itu kayaknya gue mesti bisa gitu sih. Jadi yang pertama sih yang kayak tadi sebelumnya, mesti yakin sih gitu, sama jangan putus asa lah kayak gitu. Karena kan sebenarnya semua itu yang susah itu ketika lu mau mulai di awalnya kan. Langkah pertama kan itu yang paling susah. Tapi ketika lu punya kemauan yang keras, lu punya juga yakinlah kalau lu juga berdoa, kemauan, pasti alam semesta juga akan mendukung. Iya. Keilmuan lu cukup luas juga, itu kayak ininya The Secret ya, Pak Mario Teguh ya? Bukan Mario Teguh. Mario Teguh udah kelewat Jawa. Ya memang kalau udah nyemplung sebenarnya mungkin ada orang yang bakalan jatuh cinta dalam posisi ini ya.
Ada juga mungkin yang kurang cocok ya, cuma kalau kita sendiri ya termasuk Dennis tadi, posisi ini tuh ya bisa tuh mungkin teman-teman coba gitu. Nggak buruk-buruk banget kok, malah nggak buruk tuh ya, kenapa malah oke gitu. Nah menurut lo ini Dan, misalkan orang yang bekerja sebagai sales kayak gini tuh cukup berat nggak sih misalkan untuk mengambil properti juga untuk rumah pribadinya atau mungkin investasinya? Sebenarnya ada plus minus sih. Jadi kan kalau misalnya ketika kita bekerja di back office itu kan bisa jadi karyawan tetap kan, otomatis itu KPA lu tuh kalau misalnya mau cicil tuh digampangin. Oh ya, lebih mudah lebih mudah untuk ngajuin KPA. Iya, kalau kayak kita kan kayak KPA itu adalah salah satu hal yang mustahil sih. Iya, nggak bisa karena kerjaan kita kontrak ya. Betul. Tapi kalau dibilang mungkin sama enggak, jawabannya sih mungkin sekali. Gimana? Gitu. Tapi mungkin presentasenya itu beda. Kalau misalnya karena kita kan bisa dibilang penghasilan kita itu nggak menentu nih Man. Nah kalau gue tuh targetin ketika lu mau miliki properti, lu tuh mesti bisa melunasi DP-nya itu 50% dulu, sisanya baru lu cicil. Oke. Itu soalnya kenapa? Soalnya kita itu gaji setiap bulan atau pendapatan setiap bulan kita itu beda nih. Mungkin bulan ini kita gede, bulan depan itu belum tentu. Nah makanya mesti ada spell untuk keuangan, di mana ketika kita mencicil itu kita masih ada spell untuk kita ada nominal uang yang bisa kita masih bisa kita gunakan lah untuk keseharian tidak terganggu, atau mungkin kalau misalnya kita mau usaha lain atau investasi itu masih ada spellnya sih. Iya, berarti yang lo tangkap jadi memang untuk pekerjaan aset properti itu untuk menjamin ke bank memang kadang lebih susah, bahkan nggak bisa kadang untuk apa. Jadi sebaiknya kalau mau beli properti lagi ya langsung aja di DP 50% atau mungkin lebih besar gitu ya. Karena pendapatan yang kita dapatkan kemungkinan bisa memungkinkan banget untuk tiba-tiba dapat uang besar gitu kan. Nah karena penghasilan yang tiap bulannya nggak menentu tadi, ya takutnya nanti berat gitu kalau cicilannya terlalu berat, makanya diambil cicilan yang cukup ringan gitu. Betul, karena kan kayak kita properti ini, kalau kita kan semua kan pekerjaan itu by target ya. Kadang kalau kita nggak mencapai aja kita bisa langsung di-cut. Iya betul. Itu makanya untuk cicilan sih kita nggak bisa kayak teman-teman yang kerja di back office, cicilannya panjang, karena kan kita ini bukan karyawan tetap sih kayak gitu. Ya, semoga teman-teman juga nangkap ya. Kalau mungkin agak bingung nanti bisa tanya di kolom komentar. Nah kalau menurut lo misalkan teman-teman milenial nih, lo kan di properti udah lama nih, ya mungkin ya kita range UMR Jakarta, Tangerang ini 3,5 sampai 5 juta mungkin ya rata-rata. Itu versi lo pribadi, misalkan mau ambil rumah tuh pakai metode bayar yang seperti apa yang paling cocok menurut lo? Dengan penghasilan ya UMR itu tadi 3,5 sampai 5 juta bisa nggak? Atau terlalu berat? Agak berat sih. Tabung dulu berarti? Iya, kayaknya mesti tabung dulu sih. Oke, berarti kalau misalkan 10 juta gimana? 10 juta bisa. 10 juta mungkin teman-teman bisa ambil rumah yang 30% pendapatan teman-teman. Jadi kalau misalnya cicilannya 3 juta teman-teman masih bisa lah. Ya itu dalam sisi konservatif ya. Jadi kalau misalnya hunian dengan angka 500 juta, terus teman-teman dengan KPL 15 atau 20 tahun itu masih make sense sih. Cuma kalau mungkin yang 3,5 juta ya mungkin bersabar dulu. Iya, beberapa saat dulu ya. Atau kalau mungkin ya berarti yang di bawah 300 kalau gitu. Tapi masih ada nggak sih rumah bawah 300? Mungkin ambil targetin properti ini mesti agak yang ke pinggiran Jakarta ya. Jadi Jakartanya gitu. Ya memang udah nggak ada Jakarta iya. Di bawah. Paling komo ya kayak apartemen. Tapi Jakarta apartemen segitu juga masih ada nggak ya? Masih ya? 300 juta kayaknya masih ada sih, tapi apartemen lama gitu, yang apartemen secondary ada. Ya gitulah kurang lebih. Oke, ada lagi deh yang lo mau sampaikan ke teman-teman yang di rumah nih terkait dengan pekerjaan sales properti dan mungkin ya properti juga gitu. Ya sebenarnya apapun yang kita lakukan itu yang penting sih satu sih mesti yakin sih, sama jangan banyak ngeluh lah kayak gitu. Soalnya kalau udah ngeluh kan bikin kita juga negatif kan. Gimana kita bisa mendapatkan hasil ketika kita aja tuh nggak yakin sama diri kita sih. Oke, ya udah, terima kasih banyak ya Den ya, udah luangin waktu nih ngobrol-ngobrol sama kita semua. Ya teman-teman, ya seperti biasa ya, jangan lupa di like, comment, subscribe, ya di share juga. Ya terima kasih. Bye.